wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sing kula muliakan pimpinan Majelis Taklim sekaligus pondok pesantren Majelis Zikir Bapak Ustadz Komarudin, mudah-mudahan beserta keluarga besar diberikan rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan sahabat pula Sohibul Fadilah Bapak Ustadz Makidi yang sakit Cisaid. Mudah-mudahan pun beliau mendapatkan rahmat barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, bil khusus ibu-ibu Majelis Taklim, sahabat-sahabat lama, wajah-wajah lama tak pernah berjumpa. Apabila hari ini ditakdirkan bisa berkumpul bersama dalam suasana penuh hikmah dalam rangka bersama-sama istighosah dan zikir. Walaupun memang kita semua dianjurkan untuk berzikir, bahasa wong serange wiridan. Man laisa wirdun aw waqirdun. Sapa wong sing boten nyekeli barang siapa yang tidak pegang bacaan zikir, hakikatnya itu bukan manusia. Boten ngomong. Berarti paham dewek. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, puji syukur mari kita panjatkan bersama karena sebagian ada yang kurang paham bahasa Jawa. Sebagian saudara-saudara kita tapi sambil belajar bahasa Jawa. Kecuali latar belakangnya bahasa Jawa, tolong jangan dihilangkan. Jangan latah seperti orang kerajinan asli. Ketika bicara kadang-kadang campur aduk. Jangankan orang lain, istri saya pun pernah bahasa Jawanya campur aduk. Satu waktu pernah saya ajak makan di restoran. Ketika makan itu manggil pelayan sini urut nasinya. Bagus. Bahasanya kan bahasa Jepang. Nah kemudian kenapa kita bersyukur ibu bapak hari ini Allah turunkan, Allah berikan rahmat bagi kita semua. Ini sudah berjalan sekian lama informasinya, tapi mohon maaf baru hari ini pribadi bisa berjumpa bertemu dengan ibu-ibu. Terasa seperti kenangan masa lalu, nostalgia. Nah, kemudian sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kehadiran Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak, ibu-ibu yang sangat saya banggakan, kesempatan hari ini bulannya bulan Muharram, awal pergantian tahun Hijriah 1445 Hijriah. Saya pernah baca dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda begini, "Ba'di qarni khamsata asyara quruna." Setelah masa bukaan Nabi ada 15 masa. Satu kurun 100 tahun, berarti satu abad. Berarti setelah Nabi diutus tinggal 1500 tahun. Sekarang 1445 sampai kepada 1500 kurang 55 tahun lagi. Cuma Nabi tidak bicara apakah itu kiamat atau bukan. Kalau bicara kiamat ada jaminan. Selagi masih ada orang di dunia baca Allah, Allah, Allah 3 kali dan azan dikumandangkan, Allah mundurkan kiamat 40 tahun. Alhamdulillah masa sekarang masih banyak yang azan, masih banyak yang zikir, sing salat jarang. Alhamdulillah. Kenapa
Ternyata ketentraman itu bukan gara-gara kecukupan materi. Duit banyak bukan jaminan senang, tapi yakin ketelimbang. Selebih ketelimbang pisan kebutuhan banyak, duit gak banyak. Bagi orang-orang yang tidak memahami bahwa hakikat kebahagiaan bukan karena harta, tapi bagaimana hati tenang menghadapi ujian hidup. Orang sukses itu bukan gara-gara orang yang punya harta berlimpah. Orang sukses itu orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah apa adanya. Maka hari ini ibu bagian dari itu, bersyukuri atas nikmat Allah. Diberikan sehat, datang zikir bersama, ketemu dengan saudara yang dulu gak kenal jadi kenal, yang dulu kenal semakin akrab, saling mendoakan satu dengan yang lain. Apalagi ibu kreatif, luar biasa kreatifnya. Begitu masuk sini pakai jilbab semua, alhamdulillah sampai rumah muncul kabel. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, alamatus syaqawati arfanatun. Jadi bahasa Jawa ini berkata, utawi tetengere sake celaka iku wenten patang macam. Ragu-ragu celaka musibah manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, dzikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat, ngitung-ngitung kebagusan sing wis pernah dilakoni. Mun bahasa serange uji-ujian, hitung-hitungan, perasaan kita ke salah wis jatuh. Padahal orang sadar apakah ibadah diterima atau tidak. Aku bilang amrutat dari kajian Nabi. Apakah ibadah diterima atau tidak? Tapi kita manusia kebanyakan hitung-hitung kebaikan sendiri. Orang sodako, orang melakukan kebaikan, kata Rasul, jadikan seperti orang buang hajat BAB. Ibu masuk toilet, yang dibuang ikhlas. Kalau orang ikhlas cukup mandi. Apakah perlu tengok sayang amat ya, malam makan daging kok pagi dibuang? Ya Allah, emang dibuat mandi. Orang melakukan sodako, wong melakukan kebaikan, orang yang mengerjakan amal soleh bagaikan orang yang buang hajat. Maka yang ada ikhlas. Jangan sampai diucap-ucapkan, kadang-kadang kasih kerudung, kasih baju ke orang lain, sebutakan si kita itu. Diucap-ucapkan, apalagi sampai mungkin hitung-hitungan dengan suami. Kakakku, jalanku, oleh kita. Mendudusin kita, mau jalan. Lagu-lagu dia berakhir duit. Laki-laki kalau sudah banyak uang pasti cari perempuan lain. Sabar. Tapi kalau perempuan sudah punya uang, tidak butuh laki-laki. Sombongnya waduh. Nah, apa maksud saya adalah, namun sampai mungkin uji-ujian, hitung-hitungan kebaikan, apalagi ke suami. Barang siapa yang mengungkit suaminya bahwa itu semua dari dia, jangankan masuk surga, bau wangi surga tak akan pernah ketemu di akhirat. Langsung tukarkan koron yang bukan laki-laki. Kakak putih modalnya kondo kalau dengkul. Terjawab di bulan saking kolor ke anak isinya. Dzikrul hasanatil madiyah menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan. Satu, pahala dihapus. Yang kedua, celaka. Kenapa? Timbulnya sombong, merasa paling baik. Diuji oleh Allah. Anda zikir, tapi kelebet rezeki susah baik ya. Anda sholat, tapi kenapa hidup penuh dengan kesulitan? Kita ibadah zikir baik, sodako jalan terus, tahajud jalan terus, duha jalan terus. Tapi kenapa ujian datang bertubi-tubi terhadap badan Anda? Hitung-hitungan dengan Allah. Apapun yang kita lakukan pasti ada hikmah. Mulai dari cerita,
sawah tengah 12 siang, panas terik. Karena saking panasnya dia berteduh di sebuah pohon besar, beringin namanya. Wit beringin berumah. Sambil berumah, rimbun adem. Ternyata dia berpikir, ngedeling dulu. Iki Allah orang adil teman. Wit beringin gede, buah cilik-cilik. Melon, semangka, buah cilik, buah gede. Begitu lagi terujuk pokok terpuji-puji Allah, kena angin wit beringin. Bijinya reger pas kena cumur. Jadi petani hijau, alhamdulillah Allah adil. Coba pun wit beringin buahin segede semangka. Raga terakhir kita. Habis wajah saya. Kadang-kadang manusia menyalahkan Allah. Saya melakukan kebaikan, zikir saya baca, ibadah saya lakukan, amal soleh saya kerjakan. Tapi kenapa hidupnya penuh kesulitan? Allah tidak adil. Bukan tidak adil. Ujian itu adalah sayangnya Allah kepada hambanya, agar hambanya mendekat mencari pertolongan kepada Allah. Cuma manusia salah paham, Allah orang eman. Malah percaya ketika penyakitan melulu. Disiapkan orang satu waras lain. Yang kedua, nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa yang pernah dikerjakan. Kalau orang merasa paling suci, gak pernah bikin dosa, yang timbul takabur dan sombong. Tidak boleh ibu, Anda zikir, Anda baca Quran, Anda ngaji, Anda sholat, pulang dari sini semakin tawadu. Zikirlah. Tidak boleh sombong nanti sombong. Tesing pun ditetas dikit. Alhamdulillah, belajar kita bisa. Berada ke dodok tua, milu turun, dodok bisa selonjor. Kok tete matanya merah semalam tahajud ya? Buru-buru tahajud, karena mantap kehidupan. Padahal paling doyan, gak pernah ada kesombongan. Makanya ibu jangan pernah menilai orang dari penampilan. Belum tentu dia begitu kelakuannya, mungkin malah lebih baik dibandingkan kita di hadapan Allah. Belajar menghormati orang lain. Ustaz dengan tukang mabok, kadang-kadang hatinya bagus tukang mabok. Hatinya. Contoh saya berangkat jalan, nih perapatan dan bocah nongkrong pada teret, ke rumah sana Ustaz. Bocah bermabok rakai. Batorelo tusuk jelek hatinya. Mungkin saja tukang mabok muji saya. Enak amat jadi Ustaz ya. Badan bersih, orang payah, rezeki cukup. Andai kan kita pengen jadi kayak dewek, ternyata hatinya lebih bagus kita. Anda pakai jilbab begini, nih jangan ketemu wadon janda pirang. Gak pakai kerudung, bajunya kelihatan, auratnya terbuka, tapi Anda yang pakai jilbab, jangan pernah merasa paling suci. Begitu marah tiga salaman macam apa nih? Gak boleh melupakan dosa yang pernah kita kerjakan. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf kalau bicara orang tua, saya sampai hari ini menyesal tidak berbuat baik pada ayah saya. Bahkan pula kejadian ibu ya, sering cerita di pengajian, ayah saya meninggalnya tabrakan. Akan berangkat tahlilan ke keluarganya, nyebrang jalan ditabrak. Waktu itu sebelum nyebrang, saya antar dari sini sampai rumah. Ketika sampai sana, saya ajak, Pak, saya antar saja tahlil pakai mobil ya, rusak dewek baik. Udah Pak, naik beda terakhir, tidak usah. Saya berangkat, baru berangkat kejadian tabrakan, nyeselnya setahun. Coba lah
andaikan masih hidup beliau, saya begini, mungkin luar biasa. Nah, makanya ibu bapak yang sangat saya muliakan, kalau bicara dosa di orang tua, pasti kita banyak dosa. Maka jangan sampai ibu tapi tete, dosanya ibu bapak, surganya ibu-ibu, tergantung suami. Saya betapa ibadah rajin, bahkan Siti Aisyah, Siti Fatimah pernah nanya ke Nabi, Nabi, yang pertama mancing surga itu perempuan itu siapa yang pertama masuk surga? Siapakah dia? Yang pertama kali perempuan masuk surga ternyata namanya Siti Maisarah, istrinya Bilal bin Rabah. Sinten Nabi Maisarah. Boleh aku datang ke rumahnya? Silakan. Bilal bin Rabah bukan ada Nabi. Aslinya Habsyi, negara Ethiopia. Kulitnya hitam legam. Kulitnya ireng, tapi Nabi menjadi surga paling pertama dibandingkan istri-istri sahabat yang lain. Kenapa istrinya begitu? Karena ternyata Siti Maisarah di rumah sediakan makan, minum, dia sudah dandan, di samping meja ada cambuk dari kulit. Siti Fatimah nanya, untuk apa cambuk itu, wahai Maisarah? Jadi Siti Maisarah jawab, kalau suamiku pulang ketika makan kurang enak, aku siap punggungku dicambuk. Kalau dandananku ternyata tidak sesuai keinginannya, aku siap dicambuk. Kenapa? Karena surgaku tergantung dia. Inilah Siti Maisarah. Saya yakin si dodok nengke nomor 1. Yang nomor ketiga adalah wan nazru ila man fawqahu fid dunya, melihat orang lain di atas dari sisi kehidupan dunia, membandingkan harta orang lain dengan yang kita miliki, tapi orang yang di atas kita urusan dunia, ini alamat orang celaka. Wong liya ganti mobil dereke pusing. Tetangga motor listrik dereke segering panas. Orang lain di sawah dereke sing mancing gede. Orang lain berangkat haji dereke mati. Orang lain senang, kita ikut senang, tapi sebaliknya wanadu ila man tahtahu, melihat orang lain di bawah kita tetapi ning urusan agama. Ini Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, zikir bersama menenangkan hati, melahirkan sifat tawadu, melahirkan sifat sing rendah diri. Insyaallah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan nanti oleh para kiai, ulama, ustaz masuk ke hati, kesimpan dalam hati kita, insyaallah diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisik-bisik dipaji ada politik-politikan. Dan saya tidak akan pernah menjadikan apapun karena gambarnya sudah ada di mana-mana. Ada teman saya kiai ngomong, apa sih kiai-kiai laguan? Rodok besi, menang besi. Saya punya cerita. Wenten rombongan kiai 50 orang berangkat ziarah ning Sunan Gunung Jati Cirebon. Satu bus. Jalan kiai kabeh. Ketika sampai tengah jalan ternyata waktu sholat zuhur. Yuk sholat zuhur dikit yuk, mudun di restoran. Jadi yang satu kelompok mangan dikit baru salat. Jadi siji salat dikit baru mangan. Dapur salat tenang beres baru mangan. Jadi siji mangan dikit dapur salat khusyuk. Sekarang gitu pusing. Makan dulu apa dikir dulu? Dikir dulu apa kemudian makan? Itu fleksibel tergantung situasi. Ujung-ujungnya sepakat makan dulu. Mangan beres, setelah makan sholat doa. Kiai-kiai 50 orang, orang pinter-pinter. Begitu masuk masjid sudah butuh baris komat. Wawa berkobar satu komat. Ketika disuruh jadi imam, satu pun gak ada yang mau. Karena kiai awal, karena kiai punya akhlak, boten seragam seutuh. Jadi bature kiai maju, maaflah kita mah awam. Jadi kakak Ustaz
Serutu ada bocah nom maju. Olempis. Kaos goblok. Rambutnya gondrong. Orang pensian. Kok kalung. Mami. Allahu Akbar. Beres sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan baca wirid, doa dikir, langsung kroyok. Itu siapa? Coba saya juga nggak kenal. Tanyakan orang sini. Pak numpang nanya. Yang tadi masuk langsung imamin pakai bajunya begini, kalung, gondrong, oblong, celananya juga lepis. Itu siapa? Kata orang itu orang gila. Asal tidak sholat. Asal tidak sholat. Tidak karena tidak masuk salat sah. Orang gila tidak sah jadi imam. Semua bubar syarat semasjid dia 50 bubar. Kenapa orang tidak maju? Gara-gara yang waras gak mau maju. Kenapa Indonesia hancur? Gara-gara yang waras gak maju. Paham? Ini sholatnya acak-acakan gara-gara ngedan si mana. Padahal orang pintar di belakang kiai semua karena anggar mundur. Gak mau yang maju yang lain. Orang gila kan selamutan. Yang penting masuk jadi imam. Berbagai cara dipakai. Malam hak 100.000, 50.000. Saya kasih 50 buat satu orang malam hak. Begitu duduk satu waktu, ibu protes. Pak Haji dia mandi serupuh, tolong dibangun dari berjawab. Kan gue seketahui. Bangga. Nah ini hidup Bapak Ibu. Nah Muharram ini, Asyura kemarin, hari pertama di bulan Hijriah ini, bulan pertama. Mudah-mudahan kita semua bareng-bareng duduk di tempat ini istiqomah selalu terus tanpa ada arah halangan apapun. Ibu pernah beli emas. Kebetulan saya punya teman tukang lebur emas, pengrajin emas di Takakan itu banyak keluarga saya. Jadi kalau beli emas dia itu dibakar dulu, dibakar agar memisahkan mana yang emas asli dengan tembaga campuran, agar timbul murninya. Ibu dulu usaha jalan, dagang lancar, tapi begitu ikut zikir, ikut pengajian, bangkrut dagang. Satu lagi dibakar, mana yang murni, mana yang campuran. Kalau begitu ibu ikut zikir, ternyata uripnya makin sulit, kapok mundur, takkan pernah menemukan kemurnian selama ini. Dalam matuk siriki ternyata nyampe mulut uripnya ada salah berzikir. Gara-gara istiqo saat urip nyakit paru temen kita itu, manik-manik di kapok. Nah itu berarti ujian dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu biasanya sampai jam pintar. Selesai di pertambahannya. Jadi gula privados, mohon izin, mohon maaf. Ampura bukan berarti curi-curi kesempatan, tapi hitung-hitung pemberitahuan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan insya Allah selamat bareng-bareng dunia maupun akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Istiqomah lakukan, hadapi ujian,